Haleluya, puji Tuhan, shalom. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan malam hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam program Saat Teduh bersama Pastor Yoel. Dan biar malam hari ini setiap kita boleh menemukan hadirat Tuhan, kita boleh menemukan wajah Tuhan, sehingga setiap hidup kita boleh menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Dan bagaimana kabar saudara-saudara malam hari ini? Saya berdoa setiap saudara-saudara ada dalam kabar yang baik, dalam kabar yang sehat, penuh sukacita. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat. Amin. Dan bagi setiap kita yang menanti-nantikan Tuhan, maka firman Tuhan berjanji, setiap kita pasti akan mendapat kekuatan yang baru. Dan bukan hanya berkat kekuatan, tetapi sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru, hal-hal yang mustahil, hal-hal yang ajaib Tuhan akan curahkan dalam setiap hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan malam hari ini saya ingin sedikit kesaksian sebelum kita memuji menyembah Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya kurang fit badan saya, tetapi puji Tuhan, setelah beberapa hari kita bersaat teduh terus, saudara-saudara, dari hari Senin dan sekarang sudah hari Rabu, puji Tuhan, Tuhan nyatakan kuasanya, Tuhan nyatakan pertolongannya. Sampai detik ini saya masih bisa bertemu dengan saudara-saudara, bersama-sama saudara-saudara memuji menyembah Tuhan. Saya percaya itu karena perbuatan dan kuasa dari Tuhan. Dan saudara-saudara, puji Tuhan, keadaan saya sekarang sudah lebih baik dari beberapa hari yang lalu. Waduh, hampir 3 hari 4 hari kepala saya pusing terus. Ya, rasanya mau ngapa-ngapain gak enak, mau makan juga gak doyan. Tetapi puji Tuhan, hari ini Tuhan beri pemulihan, Tuhan beri kesembuhan. Saya yakin dan percaya mungkin ada di antara saudara-saudara juga sedang ada dalam kelemahan tubuh. Maka saya hari ini sebagai hamba Tuhan mau dorong setiap saudara-saudara, mari sama-sama menyembah Tuhan, bernyanyi buat Tuhan. Sebab firman Tuhan ya mengatakan, pujilah Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan. Sebab segala penyakit Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Ya, dan menyanyilah buat Tuhan, sebab Tuhan kita, Tuhan yang tinggi luhur. Dia menyerahkan, dia melemparkan kuda dan para penunggangnya. Artinya apa? Tuhan melemparkan setiap sakit penyakit kita, musuh-musuh kita, kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan buang, ya Tuhan jauhkan dari hidup kita. Oleh sebab itu, malam hari ini sama-sama kita semua memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, karena Dia Tuhan yang luar biasa. Sama-sama katakan, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Kurang keras sekali lagi. Tuhanku luar biasa. Tuhanku luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Malam hari ini mari saya ajak kita semua untuk kita menyanyi buat Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan. Ingat saudara-saudara, ini urusan pribadi antara engkau dengan Tuhan. Ya, bukan saya dengan engkau, tetapi engkau dengan Tuhan. Ya, kalau engkau pengen terjadi mujizat, kalau engkau pengen terjadi terobosan, mengalami perkara-perkara yang luar biasa, menikmati janji-janji Tuhan, maka itu urusan engkau pribadi dengan Tuhan. Saya hanyalah alat, saya hanyalah corongnya Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan. Dan yang melakukan mujizat adalah Tuhan. Mari sama-sama kita tinggikan nama Tuhan. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami bersyukur. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan tetap bekerja. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami percaya Tuhan kami maha kuasa, Tuhan kami luar biasa. Dan malam hari ini kami percaya kami akan melihat perbuatan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Kemuliaan nama Tuhan terjadi atas setiap kami. Karena bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil
bagi orang-orang yang percaya. Kami berdoa biar setiap kami menerima lawatan Tuhan, sehingga program ini, program Saat Teduh bersama Pastor Yoel, boleh menjadi berkat buat setiap kami semua, dan menjadi jawaban, menjadi solusi, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bekerja, mari hadir di rumah kami masing-masing, melawat hati kami, setiap kami Tuhan, menerima curahan kuasa Tuhan pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mau memuji menyembah nama Tuhan. Setiap kita yang siap memuji menyembah nama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Mari sama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Katakan, Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku banggakan selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Engkau Bapa dan Raja kami. Katakan, Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku,
kita sama-sama pujikan sekali lagi pujian ini. Mari kita yakin dan percaya Dia adalah Bapa yang mengasihi setiap kita. Yang mengasihi Sama-sama kita tinggikan nama Tuhan. Sama-sama kita sembah namanya. Puji nama Tuhan.
Haleluya. We worship you Lord, we worship you. Kami tahu Engkau Tuhan yang hidup. Engkau memiliki mata untuk melihat. Engkau memiliki tangan untuk menolong. Haleluya. Engkau memiliki telinga untuk mendengar setiap seruan hati kami. Haleluya. 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 Kami sembah namamu. Kami puji namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang berkuasa. Kami percaya akan namamu. Kami percaya akan kuasa-Mu. Engkau Tuhan yang hebat. Haleluya. 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 Engkau layak disembah. Engkau layak dipuji. Sebab Engkau Yesus Tuhanku yang hidup. Engkau Tuhanku yang luar biasa. Kami memanggil namamu. Kami memanggil namamu. Kami menyebut namamu Tuhan. Ya ralala bala bala basekana ya ralala bala 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 bala. Oh rasa kafana ya ralala bala 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 bala. Haleluya. Haleluya. Mari bernyanyi bagi nama Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang tinggi dan luhur. Dia Tuhan yang maha kuasa. Mari sembah namanya. Percaya saat kita menyembah Tuhan, mujizatnya dicurahkan, pertolongannya diberikan. Haleluya. Ya ralala bala 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 pasika papa papa pasana ya ralala. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah namamu. Haleluya. 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 Kami tidak akan lelah untuk memuji menyembah namamu. Kami tidak akan pernah berhenti untuk meninggikan namamu ya Bapa. Sebab kami percaya ada kuasa di dalam namamu. Ada kekuatan. Ada pertolongan. Ada mujizat di dalam namamu. Itu sebabnya kami tidak akan berhenti untuk terus memuji, membesarkan, meninggikan namamu. Karena kami tahu Tuhan kami
Yesus Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, adalah Tuhan yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama pujikan pujian ini kembali. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku bangga selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. Katakan dengan lembut. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku bangga selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku bangga selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. Yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Raja, sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Raja kami. Amin. Tuhan yang Haleluya. selalu mengasihi hidup kami, Tuhan yang selalu memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini kami merasakan Engkau menyentuh hidup kami, Amin. menyentuh hati kami. Hamba-Mu percaya setiap kami Tuhan pasti akan menerima berkat yang baru, berkat yang luar biasa terjadi atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jalan keluar, jawaban-jawaban, segala kesembuhan, hal-hal yang baik, Hamba-Mu percaya Tuhan curahkan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Dan sebentar kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi boleh menjadi berkat buat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, siapkan hati pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, setiap kita yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali malam hari ini bertemu dengan saudara-saudara semua di dalam program Saat Teduh bersama Pastor Yoel. Dan biar malam hari ini kita penuh dengan sukacita, saya terus doakan buat saudara-saudara yang setia kepada Tuhan, ya, yang selalu mengandalkan Tuhan, firman Tuhan yang berjanji. Bukan saya, bukan Pastor Yoel, bukan Yoel yang berjanji, tetapi firman Tuhan yang berjanji bahwa setiap orang yang mengetok pintu, pintu pasti akan dibukakan. Haleluya, haleluya. Percaya, ketok terus saudara-saudara sampai pintu itu dibuka. Dan barang siapa yang meminta, pasti akan diberikannya. Haleluya. Dan malam hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan hari ini judulnya adalah Nabi Palsu. Haleluya. Firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam Yeremia pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-15. Yeremia pasal 28 ayat yang ke-15. Ya. Tetapi sebelum kita baca, saya ingin mengingatkan bahwa akhir-akhir ini, di masa-masa seperti ini, kita sedang ada di akhir zaman, saudara-saudara. Amin. Kita sedang ada di akhir zaman. Ya, kita tidak mengerti kapan Tuhan datang, tetapi kita bisa melihat dengan situasi kondisi, dengan berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita maupun di dunia ini, kita tahu bahwa ini sudah ada di akhir zaman. Nah, saudara-saudara, dan firman Tuhan berkata, kalau kita ada di akhir zaman, itu artinya maka akan ada banyak orang-orang yang mengasihi dirinya sendiri. Akan ada banyak orang-orang yang mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Dan akan ada banyak pengajar-pengajar, atau ada banyak nabi-nabi palsu. Kalau sekarang kita mungkin lebih kenal dengan hamba-hamba Tuhan. Akan ada banyak hamba-hamba Tuhan palsu. Nah, kadang-kadang sebagai anak Tuhan, kita kadang-kadang bingung bagaimana menentukan apakah orang yang sedang saya dengar, apalagi kita dengar lewat YouTube, apalagi kita mungkin dengar lewat Instagram, atau kita mungkin dengar lewat radio. Saudara-saudara, kita kadang-kadang berpikir dan bingung, apakah ini orang benar-benar hamba Tuhan yang serius? Apakah hamba Tuhan yang benar, yang murni, yang real? Atau apakah ini hanya serigala berbulu domba, saudara-saudara, alias nabi palsu? Nah, malam hari ini kita akan lihat ada ciri-ciri hamba Tuhan palsu, nabi-nabi palsu. Ada dua hal, saudara-saudara. Nah, mari kita buka ayatnya terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan Yeremia 28 ayat yang ke-15. Kita baca dari ayat yang ke-9 terlebih dahulu ya. Demikian firman Tuhan, tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Ayat yang ke-15. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanaya. Sampai sini saya mau terangkan terlebih dahulu. Di sini Nabi Hanaya ini adalah nabi palsunya. Dan Nabi Yeremia adalah nabi yang serius, nabi yang real, yang benar, yang original. Ya. Firman Tuhan, saya lanjutkan demikian. Dengarkanlah hai Hanaya. Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Yang diberkati, yang percaya, sama-sama kita katakan amin.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti saya tadi katakan, di akhir zaman ini akan banyak sekali hamba Tuhan palsu, nabi-nabi palsu. Dan kalau kita mau lihat saudara-saudara, di dalam Alkitab, di dalam Yeremia, pasalnya yang ke-28, ayat yang ke-9 dan yang ke-15, dari sini sebetulnya kita bisa mengidentifikasi, kita bisa mengerti apa atau ciri-cirinya bagaimana seorang nabi palsu itu. Di dalam Yeremia 28 ayat 9, firman Tuhan berkata bahwa mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera. Jadi mengenai kalau ada hamba Tuhan yang selalu berkhotbah, yang selalu menyampaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, kata-kata yang positif. Saudara-saudara, saya lanjutkan, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Nah, jadi saya renungkan firman Tuhan ini artinya begini. Nabi-nabi palsu itu tidak terlihat dari khotbahnya. Nabi palsu itu tidak terlihat dari kepintarannya dalam berkata-kata. Nabi palsu itu tidak terlihat dari khotbahnya yang kata-katanya banyak kata-kata positifnya. Seringkali kita ketahui banyak orang menganggap bahwa orang yang palsu, bahwa hamba Tuhan yang palsu itu kalau khotbah kata-katanya selalu positif, kata-katanya nggak pernah negatif, kata-katanya pokoknya seperti motivator, kata-kata yang motivasi, kata-kata yang penuh dengan hal-hal yang positif, yang baik. Kadang-kadang kita mengkategorikan, banyak anak Tuhan mengkategorikan hamba Tuhan yang penuh dengan kata-kata yang positif itu sebagai nabi palsu. Tetapi saudara-saudara, melalui ayat ini kita mengerti bahwa sebetulnya bukan soal kata-katanya. Sebetulnya juga bukan soal mengenai khotbahnya. Tetapi yang lebih penting dari itu saya catat, ciri-ciri nabi palsu yang pertama adalah apa? Bukan soal khotbah, bukan soal kata-kata nubuatannya, tapi soal buahnya. Saudara-saudara, ya sekali lagi, ciri-ciri yang nabi palsu yang pertama, bukan soal khotbahnya, bukan soal kata-katanya positif terus atau tidak, tetapi soal buahnya. Karena firman Tuhan kalau saudara-saudara baca Matius ayat 12 ayat 33, pasal 12 ayat 33 sampai 35, Tuhan sendiri menegur orang Farisi. Mengapa Tuhan katakan demikian kepada orang-orang ahli Taurat dan ahli Farisi? Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut itu keluar dari hati. Apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Dan Tuhan melanjutkan ayat yang ke-35, orang yang mengeluarkan hal-hal yang baik, artinya orang yang mengucapkan kata-kata positif, ya, mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Tetapi Tuhan juga katakan, orang-orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi saudara-saudara, orang Farisi aja, saudara-saudara, itu ditegur Tuhan. Ya, mengapa? Bukan soal kata-katanya. Soalnya kata-kata itu bisa menipu. Ya, ada orang yang khotbahnya baik, ya saudara-saudara. Maksud saya begini, ada orang yang khotbahnya kata-katanya kasar, ada orang yang khotbahnya kata-katanya keras, yang nggak enak buat kuping, selalu menyakitkan telinga. Tetapi saudara-saudara, itu justru baik. Tetapi ada juga orang-orang yang kata-katanya kasar, kata-katanya gak enak di telinga, khotbahnya mungkin menyakitkan. Saudara-saudara, selalu bikin telinga ini, waduh, pengen pecah rasanya. Tapi juga orang itu memang dasarnya memang buruk. Ya, jadi gak tergantung dari kata-katanya. Ada juga orang-orang yang khotbahnya positif, tapi memang hatinya benar-benar positif. Hatinya memang baik, hatinya memang melayani Tuhan. Tetapi sebaliknya ada orang-orang yang juga berkata-kata positif, berkhotbah positif, tapi memang hatinya buruk. Nah, tetapi saudara-saudara, firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa orang yang baik itu pasti akan mengeluarkan hal-hal yang baik
dari perbendaharaannya. Apa yang keluar dari mulut, ya, itu pasti meluap dari hati. Kalau mulutnya positif, hatinya saya percaya pasti akan positif. Saudara-saudara, kalau mulutnya jahat, pasti hatinya jahat. Nah, untuk itu kita tahu nabi palsu bukan diukur dari seberapa positif khotbahnya, seberapa positif kata-katanya. Bukan, itu tidak menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah buahnya. Matius 12 ayat 33, jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi Tuhan kasih tahu kepada kita semua bahwa kalau kita mau lihat orang, ya, kita nggak hanya bisa lihat dari kata-katanya saja. Kita harus lihat buahnya, ya. Kita harus lihat perbuatannya, ya. Apakah orang itu mencerminkan seorang hamba Tuhan? Apakah perbuatan orang itu, buahnya orang itu mencerminkan sebagai nabinya Tuhan? Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan tertipu, ya, dengan khotbah, ya, jangan tertipu dengan kata-kata yang bagus, kata-kata yang jelek pun, saudara-saudara jangan ketipu, ya. Yang penting lihat apa? Perbuatannya. Apakah hamba Tuhan ini perbuatannya baik? Apakah hamba Tuhan ini perbuatannya mencerminkan kemuliaan Tuhan atau tidak? Apakah hamba Tuhan ini perbuatannya selalu menjadi batu sandungan buat orang-orang, buat batu sandungan buat keluarganya, batu sandungan buat jemaatnya, tetangganya. Nah, kalau hamba Tuhan ini jadi batu sandungan hidupnya, ya, saya katakan sudah pasti hamba Tuhan ini bukan nabi Tuhan yang asli, pasti nabi Tuhan yang palsu. Ya, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, bagi kita anak-anak Tuhan, hati-hati, ya. Lihat hidupnya hamba Tuhan. Saya nggak ngomong bahwa pendeta itu sempurna. Hamba Tuhan harus sempurna 100% seperti Yesus. Karena saya yakin dan percaya tidak ada hamba Tuhan yang 100% sempurna. Tetapi saya mau ingatkan, kalau hamba Tuhan itu punya kekurangan-kekurangan, 1, 2, 3 kecil yang tidak menjadi masalah, saudara-saudara, ya itu wajar. Karena itu bagian dari sisi manusia hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu pasti ada aja kekurangannya. Tetapi kalau sampai hamba Tuhan itu dari 1 sampai 10, kekurangannya 10, saudara-saudara, sudah pasti itu bukan hamba Tuhan. Ada kriteria-kriteria pelayan Tuhan. Ada kriteria-kriteria nabi-nabi Tuhan yang saudara-saudara bisa buka di Alkitab, bahwa seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan itu harus murah hati, sabar, ya, sanggup menanggung penderitaan, ya, dan macam-macam, ada banyak lagi, penuh kasih, mengampuni, macam-macam. Saudara-saudara bisa lihat. Nah, kalau itu nggak lolos beberapa aja, saya tetap percaya orang itu adalah orang yang diurapi Tuhan, hamba Tuhan yang benar-benar dari Tuhan. Karena sekali lagi itu adalah manusia. Manusia tetap punya kekurangan. Hamba Tuhan juga tetap manusia. Ada lagunya rocker juga manusia. Kalau ini pendeta juga manusia. Yang penting saudara-saudara, dari kriteria itu, kalau semuanya gagal, ya sudah pasti bukan hamba Tuhan. Ya. Nah, yang kedua saudara-saudara, yang terakhir, ciri-ciri hamba Tuhan atau nabi-nabi Tuhan yang palsu itu apa? Hidupnya penuh dusta, saudara-saudara, ya. Ayat yang ke-15, Yeremia 28 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanaya, dengarkanlah hai Hanaya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Ciri-ciri nabi palsu yang kedua, saudara-saudara, dan yang terakhir adalah nabi palsu ini suka berdusta, suka berbohong. Maksudnya apa? Nabi palsu ini menjadi seorang pemberita firman Tuhan yang tidak memberitakan kebenaran.
Ada berapa banyak hamba Tuhan yang karena takut jemaatnya pindah gereja, lalu dia mulai mengobahkan khotbah-khotbah yang hanya menyenangkan hati dan telinga jemaatnya. Ada berapa banyak hamba Tuhan yang dia gak pengen kehilangan jemaat, maka ketika jemaatnya berbuat dosa, ketika jemaatnya melakukan kesalahan, hamba Tuhan itu tidak menegur, tapi malah dielus-elus. Bagus ya, bagus kamu, ya gak apa-apa. Gak apa-apa, Tuhan mengampuni, Tuhan maha pengampun, udah los, bebas ya. Kalau kata orang ya, ada lagu yang lagi populer beberapa bulan lalu, Lost Doll. Saya nggak tahu sih itu lagunya gimana, saya cuma dengar lagunya Lost Doll. Nah, kalau sudah seperti ini, saya katakan ini hamba Tuhan yang mengajarkan dusta. Bagaimanapun juga, jemaat itu adalah jemaatnya Tuhan, bukan jemaatnya saya, bukan jemaat Pastor Yuel, bukan jemaatnya Bapak Gembala, tetapi jemaat itu jemaat Tuhan. Kami hamba Tuhan hanya bertugas mengarahkan supaya jemaat itu semakin cinta Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Kalau salah, kalau nggak benar, ya kita sebagai hamba Tuhan harus mengungkapkan kebenaran supaya jemaat itu tidak jatuh ke dalam lembah kekelaman, supaya jemaat itu tidak salah jalan. Makanya itu, kalau saudara-saudara, kadang-kadang saudara-saudara punya salah, hidup Anda mulai nggak benar, lalu ada hamba Tuhan menegur saudara-saudara, bersyukurlah, karena itu pasti hamba Tuhan yang asli. Amin. Karena itu pasti hamba Tuhan yang dari Tuhan. Kalau saudara-saudara salah, tapi saudara-saudara nggak pernah ditegur, saudara-saudara selalu dimanjakan, nah itu sudah pasti, itu bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan selalu berani mengatakan yang sebenarnya, berani mengatakan kebenaran. Memang itu gak enak buat saudara-saudara yang mendengar. Memang itu gak enak bagi telinga jemaat-jemaat. Saat ditegur, saat dikoreksi, jemaat pengennya marah, pengennya membantah, pengennya melawan. Tetapi saudara-saudara, justru hamba Tuhan yang seperti inilah yang saudara-saudara butuhkan. Karena inilah hamba Tuhan yang benar. Sebab dia tidak berkata dusta, tapi dia berkata kebenaran. Haleluya. Dan malam hari ini saya ingatkan, kalau pengen tahu hamba Tuhan itu asli atau tidak, kalau pengen tahu sekarang ini banyak nabi palsu atau tidak, cek dua hal ini. Buahnya, artinya dari perbuatannya, dari hidupnya. Apakah hidupnya jadi berkat? Apakah hidupnya selalu membawa kebahagiaan, damai sejahtera? Ya, atau hidupnya hanya penuh dengan kebohongan, hanya penuh dengan bualan, hanya penuh dengan ketidakbenaran. Nah, saudara-saudara, itu saudara-saudara yang bisa lihat dan minta hikmat Tuhan, supaya saudara-saudara benar-benar mengerti. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa firman Tuhan malam hari ini jadi jawaban buat saudara-saudara di tengah-tengah kondisi dunia yang sudah mendekati masa akhir zaman ini. Mari kita berdoa. Kita akhiri saat teduh bersama Pastor Yuel pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu ya dan amin. Kami belajar dari Nabi Yeremia bahwa hamba Tuhan tidak semuanya itu benar-benar hamba Tuhan. Ada serigala berbulu domba. Dan kami Tuhan bersyukur kami diajar untuk kami dapat menilai, untuk kami dapat melihat mana hamba Tuhan yang asli dengan mana hamba Tuhan yang palsu. Dan biar kami, setiap kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh peka dengan buahnya. Kami boleh peka dengan setiap perkataannya. Agar kami tidak terjatuh, agar kami tidak salah. Sehingga kami Tuhan, hidup kami boleh bertumbuh dengan benar di hadapan-Mu. Dan berkati kami para hamba-hamba Tuhan, agar hidup kami selalu berbuah, agar hidup kami selalu berani mengatakan yang benar. Meskipun kami tahu itu konsekuensinya, mungkin kami dibenci, mungkin kami ditinggalkan oleh jemaat, mungkin kami digosipkan oleh jemaat, mungkin kami dijelek-jelekan oleh jemaat, tetapi biar kami tetap berani menyatakan kebenaran, meskipun hal itu menyakitkan, meskipun hal itu kadang-kadang melukai. Tetapi kami yakin dan percaya sebagai hamba Tuhan, kalau kami mengatakan hal yang benar,
Hal yang benar itu seperti obat. Memang rasanya pahit, tetapi pasti membawa kesembuhan bagi kami, membawa pemulihan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, agar kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang benar juga dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami akan akhiri saat teduh bersama Pastor Yoel malam hari ini. Berkati setiap kami, apapun yang menjadi pergumulan kami, hamba-Mu berdoa, biar Tuhan sendiri yang campur tangan. Karena kami punya Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup. Maka saat kami berdoa, Tuhan mendengarnya dari surga. Terima kasih Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu pada setiap kami, itulah yang kami butuhkan. Kami membutuhkan uluran tangan-Mu, Engkau yang bekerja. Manusia bisa merancangkan hal-hal yang jahat, manusia bisa merancangkan hal-hal yang buruk, tetapi bersama dengan Tuhan, Tuhan akan mereka-rekakannya untuk kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara-saudara angkat dua belah tangan kita terima berkat dari Tuhan malam hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua sepanjang malam hari ini, sampai Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua kita yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok hari Kamis di dalam Menara Doa jam 11 siang bersama Bapak Gembala, Ibu Gembala. Dan Kamis malam, ya saudara-saudara, kita akan bertemu kembali di dalam program Saat Teduh bersama Pastor Yoel. Dan sedikit informasi, ada channel YouTube saya. Buat saudara-saudara yang merasa terberkati, boleh komen, like, dan share channel YouTube saya. Siapa tahu channel YouTube saya boleh jadi semakin besar, kita semua boleh menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kita. Dan tentunya tujuan saya biar nama Tuhan yang dimuliakan, saudara-saudara. Amin. Karena saya rindu hidup kita semua bisa menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Saya akan upload tayangan ulang live ini di YouTube saya besok pagi yang untuk hari ini. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.